Baik anak-anak, mari kita mulai pelajaran matematika ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Huda. Mari Mas Huda. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Huda. Nanti pada saat penutup memimpin doa lagi nggih. Nah, anak-anak, ya terima kasih. Anak-anak, mari kita mulai saja pelajaran matematika dengan topik jarak, kecepatan, dan waktu, namun yang berpapasan dan menyusul, yang variasi soal yang berkaitan dengan berpapasan dan menyusul. Nah, anak-anak mohon perhatikan dengan seksama, karena soal-soal yang seperti inilah nanti yang biasanya keluar di dalam UBD. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu yang keluar yang berpapasan atau bersusulan, seperti ini. Oke? Tolong perhatikan dengan seksama. Nah, apakah anak-anak sudah mengerjakan tugas yang Bu Mawar berikan tadi? Sudah? Sudah. Ada yang selesai tiga-tiganya? Ada yang sudah selesai tiga-tiganya? Ada? Atau ada yang bingung? Ada yang bingung? Gimana? Bingung. Ada yang bingung? Ya, oke, baik. Kita bahas bersama-sama ya. Tolong perhatikan dengan seksama. Ini baru 21 siswa yang bergabung, padahal muridnya Bu Mawar itu kan kelas A dan kelas B ada 50. Ini berarti tidak ada setengahnya yang ikut. Tolong teman-teman yang tidak ada di sini disemangati ya, bukan hanya kelas matematika tapi kelas yang yang lainnya juga, IPA, Bahasa Indonesia, karena seringnya tidak pernah full, hanya 30, nanti diakhirkan hanya 30, 31, 25, seperti itu. Mohon disemangati ya teman-teman yang lainnya yang belum bergabung nggih. Ya soalnya kan waktu ujiannya sudah mendekati, tolong jangan ngelokro semangatnya, tapi ditambah semangatnya, dikobar-kobarkan semangatnya lagi, nggih. Yuk, Bu Mawar mulai saja. Bu Mawar share konten ya. Apakah anak-anak sudah bisa melihat paparannya dari Bu Mawar? Bisa. Bisa. Baik. Baik. Kemarin Rabu, anak-anak sudah belajar mengingat kembali tentang soal-soal yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, namun materi soal yang kemarin itu masih yang sederhana, ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kalau variasi soalnya itu bertanya tentang waktu berpapasan, waktu menyusul, atau jarak ketika berpapasan, jarak ketika berhasil menyusul. Nah, seperti itu nanti yang ditanyakan. Mari kita bahas dari yang paling sederhana nanti sampai yang kompleks. Nah, untuk rumus waktu berpapasan, kalau anak-anak sudah membaca tadi, maksudnya berpapasan itu bagaimana? Kita bayangkan, ketika dua orang melakukan perjalanan, nah biasanya kan mereka berangkat pada waktu yang sama. Namun terkadang ada selisih waktu keberangkatan mereka. Selisih di sini misalnya ada perbedaan waktu. Misal Mas siapa ya? Mas Rexel gitu. Mas Rexel mau ketemu dengan Mas Fahri misalnya, janjian Nah, Mas Rexel dari rumahnya Mas Rexel, Mas Fahri dari rumahnya Mas Fahri. Nanti kita ini ya dengan di jalur yang sama nanti ketemuan. Nah, pertanyaan Bu Mawar. Terkadang janjian itu bisa berangkat jam yang sama, waktu berangkatnya sama. Nanti berangkatnya jam 8 tepat ya, gitu. Jadi Mas Rexel berangkat jam 8 tepat, Mas Fahri juga berangkat
di waktu yang sama, tepat. Nah, bisa nggak waktunya itu berbeda? Bisa nggak anak-anak? Bisa. Bisa. Misal Mas Reksa jam 8 tepat, tapi Mas Fahri tiba-tiba kok pengen ke belakang. Nah, pengen ke belakang. Terus nggak bisa jam 8 tepat, bisanya berangkat jam 8.15. Nah, itu ada selisih waktu keberangkatan mereka. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Terus berpapasannya jam berapa? Nah, nanti ada yang berbeda sedikit. Nah, oleh karena itu, di sini rumus dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rumus berpapasan ketika waktu berangkatnya sama dan rumus berpapasan ketika waktu berangkatnya berbeda. Nah, biasanya Nak, di soal itu yang muncul itu yang ketika waktu berangkatnya berbeda. Jadi 2 tahun terakhir ini tuh jarang yang soalnya memberikannya waktu berangkatnya sama, tetapi diberikan soal dengan waktu berangkat berbeda. Nah, namun anak-anak harus belajar dulu kalau waktu berangkatnya sama bagaimana mengerjakan soalnya. Yuk, mari kita berangkat dari rumus berpapasan jika waktu berangkat sama. Nah, rumus ini digunakan untuk menyelesaikan soal yang melibatkan 2 orang yang berangkat dari arah berlawanan dan melalui jalur yang sama. Kalau jalurnya yang beda ya nggak bisa ketemu, nggak bisa berpapasan, ya kan? Syaratnya arahnya berlawanan dan jalurnya sama. Nah, kedua orang tersebut berangkat pada waktu yang sama. Nah, kalau anak-anak melihat soal dari arah berlawanan, mereka ingin berpapasan dan jalurnya yang sama, anak-anak bisa mengerjakan soal tersebut dengan rumus waktu berpapasan sama dengan jarak totalnya dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Kecepatan 1 itu di sini kecepatan orang pertama ditambah kecepatan orang kedua. Nah, jarak total di sini itu jarak yang akan ditempuh. Contohnya, tadi Bu Mar sudah memberikan soal. Jarak rumah Andi dan rumah Budi 275 km. Nah, Andi di Jakarta. Rumah Budi di misalnya di Surabaya, misal di sini. Nah, Andi berkendara dari rumahnya menuju rumah Budi. Nah, ini janjian misalnya, ya, janjian. Terus bagaimana di sini? Nah, otomatis ketika mengendarai kendaraan itu kecepatannya berbeda-beda. Nah, Andi berkendara dari rumahnya menuju rumah Budi pada pukul 10 dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. Pada waktu bersamaan, Budi berkendara, nih loh, pada waktu bersamaan berarti waktu berangkatnya sama. Budi berkendara menuju rumah Andi dengan kecepatan 58 km per jam. Nah, jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Nah, karena waktunya sama, jalurnya sama, kita bisa menggunakan rumus ini. Waktu berpapasannya jam berapa? Gitu. Jarak total dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Yuk, berarti, Nak, di sini kan jarak totalnya, J total, sama dengan berapa, Nak? J totalnya berapa? 275 km. 275 km, pinter. Nah, ini kan ada 2 orang, Andi sama Budi. Nah, sekarang kecepatannya Andi berapa? Kecepatannya Andi 52 km per jam. Nah, pada waktu bersamaan, Budi berkendara menuju rumah Andi dengan kecepatan 58 km per jam. Berarti ini kecepatannya siapa 58 itu? Budi, kecepatannya Budi sama dengan 58 km per jam.
Nah, di sini yang ditanyakan pukul berapakah? Kalau pukul berapakah itu berarti waktu berpapasan. Yang A itu yang ditanya waktu berpapasan. Nah, yang B, berapakah jarak yang telah ditempuh Andi saat bertemu Budi? Berarti jaraknya siapa yang ditanyakan? Jarak Andi apa jaraknya Budi? Andi. Jaraknya Andi. Andi. Ini yang ditanyakan jaraknya Andi. Nah, sekarang karena A yang ditanyakan waktu berpapasan, kita langsung bisa menggunakan rumus yang tadi, Nak. Berarti A, W berpapasan sama dengan jarak total ya dibagi kecepatannya Andi ditambah kecepatannya Budi sama dengan kan jaraknya 275 per kecepatannya Andi tadi berapa? 52. 52 ditambah kecepatannya Budi 58. Ya, 275 110 per 100 per 110 ya. Salah Bu Mawar. 110. Salah. Bentar. Nah, 275 dibagi 110 itu berapa? 2,5 Berapa? 2,5 jam. 2,5 bisa. Nah, sekarang yang ditanyakan kan pukul berapakah? Kalau pukul berapa kan bukan 2,5 jam, jangan. Pukul berapakah ini ya? Tadi berangkatnya jam berapa? jam 10. Jam 10. Nah, waktu berpapasannya 2,5 jam. Berarti mereka berpapasannya pukul berapa? Berarti jam 10 lebih 2,5 jam itu 2 jam lebih berapa menit toh? 30. 30 berarti 2,30. Berapa ini? 12 lebih 30. Betul, berarti iya, mereka akan berpapasan pukul 12 lebih 30. Paham? Paham anak-anak? Nah, paham ya. Oke. Nah, sekarang yang B. Berapa jarak yang telah ditempuh Andi saat bertemu Budi? Yang ditanyakan kan jarak Andi. Nah, karena kecepatannya berbeda, maka jarak yang ditempuh itu juga berbeda. Kalau kecepatannya Andi 52, kecepatannya Budi 58, jarak yang ditempuh banyak Andi apa banyak Budi? Budi. Banyak Budi, begitu. Jadi tidak akan sama. Nah, yang ditanyakan sekarang jaraknya Budi. Bagaimana? Ya sudah, Bu Mar ganti warna dulu. Ya udah, jarak itu tuh apa rumusnya kemarin, Nak? Kecepatan bagi jarak. Kecepatan kali waktu, bukan bagi jarak. Oh, jarak kok ini yang ditanyakan kan jarak, ya kan? Jarak Andi. Berarti kecepatannya siapa? Kecepatannya siapa, Nak, ini, Nak? Andi dong. Iya, kecepatannya Andi dong. Nah, ini waktu berpapasan. Nah, kecepatannya Andi berapa? 52 kali waktu berpapasannya tadi 2,5 jam. 2,5. Berarti 52 dikali, ini dijadikan pecahan biasa dulu. Dan pecahan biasa yaitu 5/2. Disederhanakan. Ini bagi 21, 52 dibagi 2, 26. 26 dikalikan 5 berapa, Nak? 26 kalikan 5. Yuk bareng-bareng. 6 kali 5. 6 kali 5. 30. 30. 2 kali 5. 10. 10, 13. Berarti 130
kilometer. Berarti jarak yang telah ditempuh Andi itu 130 kilometer. Gitu. Paham anak-anak ini? Paham? Paham ya? Oke. Jadi ketika sama, anak-anak bisa menggunakan rumus yang tadi. Jarak yang ditempuh atau jarak total yang ditempuh dibagi kecepatan orang pertama ditambah kecepatan orang kedua. Itu menempuh berapa? Oh, 2,5 jam. Terus pukul berapa mereka berpapasan? Ya ditambahkan dengan waktu berangkat. Begitu. Paham? Coba cek pekerjaannya tadi. Sama atau tidak? Sama atau tidak, Nak? Sama, sip. Oke, sip. Good. Ya, good, very good. Nah, yang belum nanti yang belum nanti dilihat rekamannya lagi, ditulis caranya ini, terus habis itu dipahami. Ki kenapa ya kok bisa seperti ini? Gitu. Pahami dulu pelan-pelan. Kalau belum bisa tanya ke Pak Fian atau ke Bu Mawar kalau belum paham. Oke. Bisa kita lanjutkan anak-anak? Bisa? Bisa. Oke, baik. Oke. Kalau bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang rumus berpapasan jika waktu berangkat berbeda. Rumus ini digunakan untuk menyelesaikan soal yang melibatkan dua orang yang berangkat dari arah berlawanan, sama ya tadi, dengan melalui jalur yang sama. Nah, kedua orang tersebut berangkatnya pada waktu yang berbeda. Seperti tadi yang Bu Mar bilang, Mas Rexel berangkat jam 8, Mas Fahri jam 8.15. Nah, ketika Mas Fahri tadi ke belakang, Mas Rexel tadi sudah menempuh jarak belum? Nah, sudah menempuh berapa kilometer jarak belum? Sudah. Nah, itu kan jaraknya Mas Rexel. Mas Fahri belum berangkat. Nah, berarti ada selisih jarak. Ya enggak? Ada selisih jarak. Ada berbeda jarak. Nah, rumus berpapasan jika waktu berangkat berbeda itu ini. Sama dengan jarak total. Nah, dikurangi selisih jaraknya dulu. Dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Jadi hampir mirip sebenarnya dengan rumus yang pertama. Cuma bedanya kalau yang tadi itu tidak ada selisih jarak. Karena berangkatnya sama-sama. Kalau yang ini karena berangkatnya berbeda itu ada selisih jarak. Nah, jarak totalnya itu dikurangi selisih jarak terlebih dahulu. Baru dibagi kecepatan orang pertama ditambah kecepatan orang kedua. Nah, sekarang latihan soal. Maksudnya bagaimana, Bu Mawar? Nah, latihan soal ini. Jarak rumah Arman, biar anak-anak jelas, Bu Mawar gambar dulu. Ini rumahnya Arman. Waduh, besar banget. Ini jarak rumahnya Arman. Ya, ini Arman. Sama Danu di sini. Salah. Ini rumahnya Danu. Jalurnya sama, berarti satu garis. Ya. Nah, jaraknya 180 km, jarak totalnya. Nah, Arman berkendara dari rumahnya menuju rumah Danu pukul 10. Ini pukul 10. Dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Wah, ngebut ini ya, Mas Arman ngebut. Pada pukul 10.30 lah Danu ini berangkatnya 10.30 tidak bersama dengan Arman. Nah, dia berkendara menuju rumah Arman dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, sekarang anak-anak, ada selisih waktu kan? Ya enggak? Ada selisih waktu kan? Nah, selisih waktunya berapa menit? 30.
30 menit. Nah, 30. 30 menit 30. itu, iya, kalau Mas Arman pakai mobil, ini misalnya mobil ya, ini misalnya mobil, lah Mas Arman itu pasti sudah menempuh jarak. Ketika jam 10.30, nah jam 10.30 Arman sudah sampai sini. Gini loh. Paham, Tante Bu Mawar? Jadi jaraknya itu hanya yang ini. Jadi jaraknya yang nanti yang bisa dihitung berpapasan itu yang ini, gitu loh. Bukan jarak totalnya. Paham anak-anak? Paham anak-anak? Paham nggak? Paham ya? Nah, sekarang pertanyaan Bu Mawar. Ini berarti kan Mas Arman sudah menempuh berapa jarak? Nah, inilah yang dinamakan dengan selisih. Selisih jarak. Jadi ketika waktunya berbeda, anak-anak harus menghitung selisih jarak terlebih dahulu. Kalau anak-anak belum menghitung selisih jarak, anak-anak belum bisa menghitung waktu berpapasan. Nah, sekarang bagaimana menghitung selisih jarak? Yuk, kita cari terlebih dahulu. Sekarang untuk A, pukul berapakah mereka akan berpapasan? Berarti cari selisih jarak terlebih dahulu. Selisih jarak. Nah, selisih jarak ini yang menempuh siapa? Mas Arman apa Mas Danu? Arman. Arman. Berarti kecepatannya Arman. Jarak itu rumusnya kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya Arman berapa? 80 km per jam. Nggih mboten? Iya enggak? Kali waktunya ini ya, Arman ini di sini tadi ditempuh berapa menit tadi, Nak? Ini ditempuh berapa menit, Nak, ini, Nak? 30. Berapa? Betul, 30 menit. Nah, berarti di sini 3 kali 30 menit. 30 menit itu berapa jam? Ini jam ya, harus jam ya? Iya, ini harus setengah jam. Nah, 30 menit itu setengah jam. Nah, berarti kali setengah jam. Ini tadi kilometer per jam ya. Nah, baru bisa dicoret-coret. Bagi berapa, Nak? 2. Bagi 2. Ini bagi 21, 80 bagi 2, 40. Berarti selisih jaraknya itu 40 kilometer. Paham? Paham? Nah, sekarang kalau sudah ketemu selisih jarak, Nak, anak-anak baru bisa menghitung waktunya, waktu berpapasannya. Waktu berpapasan ditempuh berapa? Nah, ini tadi apa? Jarak total, gitu. Dikurangi apa tadi, Nak, rumusnya? Dikurangi selisih jarak dibagi kecepatannya Mas Arman ditambah kecepatannya Mas Danu. Nah, berapa? Jarak totalnya berapa, Nak? Jarak totalnya berapa? 180 kilometer. Dikurangi selisih jaraknya tadi berapa, Nak? 40. 40 kilometer. Dikurangi kecepatannya Mas Arman 80. 80 ditambah kecepatannya Mas Danu 60. 60. Yuk. 180 dikurangi 40 140. 80 ditambah 60 140. 140 berarti 1 apa? 1 jam. 1 jam. 1 jam, betul. Nah, sekarang kan yang ditanyakan pukul berapakah mereka akan berpapasan. Nah, pukul berapa jam berpapasan?
Berpapasan, papasan. Sama dengan berapa, Nak? Gimana caranya? Gimana? 10 30 ditambah 1 jam. Iya, betul. Karena ini sudah punyanya 2 orang, ini ya, berarti yang ditambahkan bukan pukul 10 ini, tetapi 10.30 karena mereka ini kan waktu mereka bersama-sama berangkatnya, ya kan? Berarti yang dijumlahkan itu waktu orang kedua. Berarti waktunya Mas Danu. Waktu Mas Danu tadi jam 10.30 ditambah 1 jam. Berarti jam berapa? 11.30. 11.30. Berarti mereka berpapasannya jam 11.30. Jangan jam 10 ya, tapi jam 10.30. Oh ya, Bu Mar ulangi. Jadi waktu berpapasannya jam 11.30. Ini didapat dari waktu berangkatnya orang kedua. Orang kedua berarti Mas Danu. Jangan yang ditambahkan jam 10 ini. Karena jam 10 ini Mas Arman baru berangkat sendirian, belum berbareng-bareng. Nah, lek bareng-bareng ke jam 10.30. Berarti yang ditambahkan yang ini. Paham anak-anak? Paham. Paham nggih? Paham. Paham ya? Nah, ini sudah ketemu jam 11.30. Sekarang yang B. Berapa jarak yang telah ditempuh Danu saat bertemu Arman? Berarti yang ditanyakan siapa ini? Yang ditanyakan siapa? Danu. Nah, berarti ini boleh Bu Mawar hapus anak-anak yang ini yang A? Boleh Bu Mawar hapus? Boleh. Ya. Diingat-ingat ya, waktu berpapasannya 1 jam ya. Nah, ini Bu Mawar hapus yang ini aja deh. Ini aja. Ingat-ingat ya, 1 jam. Oke, yang B ya sekarang ya, yang B. Nah, B ini tadi waktu berpapasannya berapa jam, Nak? 1 jam. 1 jam. 1 jam. Berarti jarak Danu itu berarti ingat tadi Danu tadi sendirian ya. Ada yang sendirian toh? Iya enggak? Iya. Menempuh berapa? 40 kilometer. Berarti ditulis dulu 40 kilometer yang sendirian. Ditambah sing bareng-bareng. Nah, sing bareng-bareng gimana? Ayo pakai rumus lagi. Kecepatannya Danu ditambah tadi waktu berpapasan. Berarti 40 km ditambah kecepatannya Danu berapa, Mbak? Mas? 10. 80. Hitung ya. Ini dikali, maaf ini salah. Ini salah, bentar-bentar, bukan ditambah. Tapi dikali. Itu Apa? Danu yang 60. Oh, ini Danu kok ya? Aduh, Bu Mawar salah. Iya, maaf. Kalau Danu berarti jangan ditambah 40 km ya. Karena ini 40 km itu jaraknya siapa, Mas? Arman. Oke. Arman. Iya. Oh, Bu Mawar ketentuannya Mas Arman terus. Nih. Iya, betul. Terima kasih ya sudah mengingatkan Bu Mawar nggih. Ini Mas Danu betul. Berarti kecepatannya Mas Danu dikali waktu berpapasan. Kecepatannya Danu berapa? 60. 60. Waktu berpapasannya tadi berapa jam? 1 jam. 1 jam. Berarti 60 kali 1 berapa? 60 kilometer. Berarti jarak yang telah ditempuh Danu saat bertemu Arman itu dia menempuh berapa Mas Danunya?
60 kilometer. Nah, kalau Mas Arman, anak-anak, tadi jangan lupa rumus yang ini ditambah selisih. Karena Mas Arman tadi berangkat sendirian awalnya. Paham nggih? Paham ya anak-anak ya? Jadi Danu sama Arman berbeda. Gitu. Kalau Danu sudah cukup kecepatan dikalikan waktu, tapi kalau Mas Arman kecepatan dikalikan waktu ditambah tadi ketika dia berangkat sendirian yaitu 40 km. Itu Mas Arman. Paham anak-anak? Paham? Paham? Paham. Paham ya? Atau dicoba nih nyari tempatnya Mas Arman? Mau dicoba? Coba ya, kita coba. Masih ada waktu kok. Kita coba. Kalau mau yang ditanyakan Mas Arman, jarak Mas Arman berarti 40 km ditambah kecepatannya Mas Arman kali waktu berpapasan. 40 ditambah kecepatannya Mas Arman 80 dikalikan waktu tadi 1. 40 ditambah 80, 120 km. Nah, sekarang kalau pengen ngecek bener apa enggak, berarti kan harusnya jarak total. Berarti kan jaraknya Mas Arman ditambah jaraknya Mas Danu. Jaraknya Arman 120 ditambah jaraknya Danu 60. Berarti berapa ini? 80. 180. Bener enggak ini? Bener enggak? Jaraknya rumah Arman sama rumah Danu tadi berapa? 180. Begitu. Paham ya, Nak? Perbedaannya ya. Itu nggih. Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak nggih. Nanti diulangi lagi nggih. Dilihat lagi paparannya Bu Mawar nanti ya di rekamannya. Oke, kita masih ada 2 soal lagi. Sekarang jam 9:38. Kita Bu Mawar lebih cepat ya. Ini oke. Sekarang rumus menyusul. Nah, kalau rumus menyusul di sini ini digunakan untuk menyelesaikan soal yang melibatkan 2 orang juga yang berangkat dari arah yang sama dan melalui jalur yang sama. Jadi tempat berangkatnya itu sama, jangan berbeda. Kalau tadi kan, kalau yang berpapasan kan tempatnya berbeda. Kalau menyusul itu dari arah yang sama, gitu. Paham nggih? Dari tempat yang sama. Dari dalane iki padha. Jadi nek misale sing A iki mengarah ke timur, ya yang B juga mengarah ke timur. Jangan ke barat. Kalau ke barat tadi berpapasan. Kalau menyusul tuh sama. Misalnya ngidul ya ngidul kabeh. Misalnya ngalor ya ngalor kabeh. Kalau ngulon ya ngulon kabeh. Begitu. Ya. Nah, namun dengan waktu dan kecepatan berbeda. Biasanya kecepatan orang kedua lebih tinggi daripada kecepatan orang pertama. Ya jelas dong, masa yang disusul kecepatan pertama itu 10 km per jam. Terus orang kedua nyusulnya lebih lindi. Nah, lebih lindi bisa nggak kesusul, Nak? Kalau kalian pengen nyalip temenmu pakai sepeda, berarti yang menyusul, yang nyalip itu kecepatannya harus lebih cepat apa malah lebih lambat? Lebih cepat. Iya, lebih cepat. Nah, kalau orang keduanya lebih lambat, nggak mungkin akan tersusul. Begitu nggih? Nah, biasanya Nak, pertanyaan yang sering diberikan itu adalah pukul berapa orang kedua dapat menyusul orang pertama yang telah berangkat terlebih dahulu. Nah, kalau ada soal seperti ini, Nak, anak-anak bisa menggunakan rumus ini. Selisih jarak dibagi kecepatan 2, dikurangi, jangan ditambah. Kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. Gitu nggih. Jadi kecepatan orang yang nyusul dikurangi kecepatan orang yang pertama.
Contohnya. Contohnya gimana Bu Mawar? Yuk kita lihat. Lina dan Leni tinggal di Surabaya. Mereka akan pergi ke Semarang. Namun mereka mungkin ya menggunakan mobil yang berbeda. Lina berangkat pukul 6.40 dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian pada pukul 7, Leni berangkat dengan kecepatan 70 km per jam. Pukul berapakah Leni menyusul Lina? Nah, kita menggunakan rumus tadi itu. Waktu menyusul sama dengan selisih jarak dibagi kecepatan orang kedua dikurangi kecepatan orang pertama. Nah, sekarang kecepatan orang kedua 70, kecepatan orang pertama 60, jelas. Nah, sekarang selisih jarak, apakah ada jarak Nak di dalam soal? Apakah ada? Ada. Mana? Jaraknya mana? Tidak ada, belum ada. Berarti harus dicari terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Jarak toh, selisih jarak kan? Ya sudah, selisih jarak sama dengan kalau jarak itu kan kecepatan kali waktu. Nah, yang berangkat terlebih dahulu itu siapa? Lina. Lina, berarti kecepatannya Lina. Lah waktunya berapa? Lah sekarang selisihnya waktunya ini berapa? 6.40, kan Linanya 6.40. Leninya jam 7. Berarti selisih waktunya berapa? 20. 20 apa? 20 menit. Ya enggak? Waktu selisih toh ini. Berarti kecepatannya Lina tadi 60 km per jam kali selisihnya 20 menit. Nah, ini bisa langsung dikerjakan enggak, Nak? Bisa langsung dikerjakan enggak? Dijadikan jam. Iya, belum bisa karena waktunya masih satuannya masih menit. Jadi harus dijadikan jam. Nah, 60 km per jam kali, kalau menit dijadikan jam itu berarti dikali 60 atau dibagi 60? Bagi 60. Bagi 60, berarti 20 per 60 jam. Gitu toh? Nggih, mboten? Iya enggak? Iya. Iya. Berarti berapa ini? Coret-coret yuk, coret. Wah, ini 60 dibagi 60 aja toh? 60 dibagi 61. 60 bagi 61. Berarti berapa ini, Nak? 20 kilometer. Nah, kalau sudah tahu selisih jaraknya, bisa nggak menggunakan rumus waktu menyusul? Bisa. Yuk, sama dengan selisih jaraknya berapa, Nak? 20 km. 20 km dibagi kecepatan duanya berapa, Nak? 70. 70 dikurangi kecepatan 60, berarti 20 dibagi 10 berapa? Berapa? Berapa, Nak? 2 jam. 2 jam. Nah, sekarang terus menyusulnya, kan yang ditanyakan pukul berapa? Berarti jam menyusul sama dengan, gimana, Nak? Jamnya berapa ya? Jamnya siapa yang dipakai? Jamnya Leni atau jamnya berangkatnya Lina? Jamnya siapa? Jam berangkatnya siapa yang dipakai ini? Lina apa Leni? Leni. Leni, pakai orang yang kedua. Ya, pakailah jam berangkat orang yang kedua. Berarti jam menyusulnya
jam 7 ditambah 2 2 jam. jam. Kita nak? Ya enggak? Ini kan Iya. sama dengan 02. Gini toh? Nah, berapa ini nak? 9. Pukul 9. Arti Leni bisa nyusulina jam 9. Paham anak-anak? Paham? Paham. Paham ya? Oke, gampang ya ini ya? Gampang ya? Iya, lebih gampang daripada yang ini, yang berpapasan ya. Oke, satu soal lagi. Oke. Salah. Nah, nih sudah Bu Mawar modifikasi. Nah, nanti Bu Mawar memberikan tugas tentang soal yang ini. Coba. Dito mengendarai sepeda dari Wates menuju Imogiri. Siapa yang sudah pernah ke Imogiri? Imogiri Timur misalnya, siapa pernah? Sudah ya, banyak ya yang sudah pernah ke sana nggih? Dito berangkat pukul 5 dengan kecepatan 20 km per jam. Berarti kecepatannya Dito 20 km per jam. Setengah jam kemudian, berarti jam berapa? Jam berapa, Nak? 30. 5.30. Berarti ini 5.30. Bagas dari tempat dan tujuan yang sama berangkat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Berarti kecepatannya si Bagas 40 km per jam. Jika jarak Wates dan Imogiri 50 km, ya, jarak Wates dan Imogiri 50 km, ya, maka Dito akan disusul oleh Bagas pada jarak titik-titik dari kota Imogiri. Nah, anak-anak, ini tidak bisa kita pakai jaraknya, karena ini jarak total. Padahal kalau menyusul, itu yang dipakai tadi apa, Nak? Yang dipakai apa? Selisih jarak. Selisih jarak. Berarti kita harus melihat selisih jaraknya terlebih dulu. Cari selisih jaraknya yang sudah danu ini, tepatnya danu. Berarti selisih jarak sama dengan kan yang berangkat duluan siapa? Danu toh? Berarti kecepatannya Danu orang pertama dikali waktu. Kecepatannya Danu berapa? Dito, Bu. Oh, kok di Dito, Danu ya? Dito, bener. Kecepatannya Dito berapa? 20. 20. Kali waktunya berapa, Nak? Setengah jam. Iya, setengah jam. Karena Ditonya sudah menempuh setengah jam, mendahului setengah jam. Berarti kalian pakainya yang setengah ini. Berarti selisih jaraknya berapa nih, Nak? Dibagi 10. 2, 1, dibagi 2, 10. 10 kali 1, 10 kilometer. Berarti selisih jaraknya itu 10 kilometer. Nah, sekarang waktu menyusul sama dengan selisih jarak, ya kan? Selisih J dibagi kecepatan 2 dikurangi kecepatan pertama. Selisih jaraknya berapa, Nak? 10. 10. kilometer. Terus K2-nya yang mana? 40. 40 dikurangi kecepatan satunya 20. 20. Berarti 10 dikurangi 20. 10 ke 20. Berarti berapa ini, Nak?
Nul. Setengah apa satuannya? Jam. Jam. Setengah jam. Nah, sekarang pertanyaannya itu, jika jarak Wates dan Imogiri adalah 50 km, maka Dito akan disusul Bagas pada jarak titik-titik dari kota. Nah, kan waktu menyusulnya setengah jam, ya enggak? Nggih mboten? Ya enggak? Iya. Nah, sekarang kita lihat Dito ini menempuhnya berapa kilometer dari setengah jam ini. Berarti jarak kok Dito? Jarak Bagas. Sebentar. Bumar ulangi. Bumar gambar dulu ya, biar anak-anak jelas nggih. Ini Imogiri. Misalnya ini tempat yang ini Imogiri. Ini Wates. Oke. Ini jalannya. Nah, terus ketika ini Dito sudah sampai sini, Dito. Ini Dito. Nah, ketika Dito berangkat sudah sampai sini, ini kan tadi berapa? 10 km toh, Nak? Bagas menyusul. Ketika Bagas menyusul, Bagas menggunakan ini ya. Ketika Bagas nyusul, nah, pasti Dito itu juga menempuh, ya enggak? Enggak, mboten? Iya. Iya. Terus ini Bagas, waduh. Bentar ya. Bagas, nah keselip Bagas di sini. Nah, ini ya. Nah, sekarang dari sini, dari start sampai disusul ini, itu berapa jaraknya? Berapa jaraknya? Nah, sekarang berarti kan jarak yang ditempuh si Dito apa ya, Bagas? Jarak ditempuh siapa? Bagas. Berarti kalian harus tulis dulu jaraknya Bagas. Jarak Bagasnya berapa? Hayo, kecepatannya Bagas dikali waktu menyusul. Terus kecepatannya Bagas berapa? 40. 40 km kali waktu menyusul. Ini per jam. Waktu menyusulnya berapa? Setengah jam. Berarti jaraknya Bagas berapa ini yang dia tempuh pada saat nyalip? 20 km. 20 km. Berarti ini 20 km. Paham, anak-anak? Nah, yang ditanyakan anak, yang ditanyakan itu, sebentar, pakai warna apa ya? 20 km. Iya. Yang ditanyakan itu, jika jarak Wates dan Imogiri adalah 50 km, berarti ini semua, ini itu 50 km, maka Dito akan disusul oleh Bagas pada jarak titik-titik dari kota Imogiri. Berarti yang kalian cari itu bukan dari Wates ke yang nyusul ini, tapi dari Imogiri ini loh, Imogiri. Berarti yang ditanyakan tuh dari sini ke sini, Nak. Ini berapa? Berarti gimana caranya, Nak? Dikurangi. Berapa kurangi berapa? 50 kurangi 20. Pinter. 50 kurangi 20. Berarti jarak totalnya dikurangi waktu mereka disalip 50 kurangi ketika Bagas nyalip. Berarti ini Dito akan disusul ya pada jarak gini. Berarti jarak susul dari Imogiri sama dengan 50 km dikurangi 20 km. Berarti berapa, Nak?
30. 30 30 km. 30 km. Jadi ini jawabannya 30 km. Paham anak-anak? Paham. Paham. Panjang ya Nah. jalannya ya. Langkah-langkahnya panjang ya. Nggak apa-apa. Memang caranya seperti ini. Ya. Oke. Nah, kalau anak-anak sudah paham, ini paparan dari Bu Mawar tentang kecepatan waktu dan jarak terkait waktu menyusul dan waktu berpapasan sudah selesai. Nah, anak-anak Bu Mawar beri tugas 3. Ya, ini agak banyak tugasnya Bu Mawar. Ya. Yang pertama itu waktunya sama. Yang kedua, waktunya berbeda. Yang ketiga, menyusul. Jadi 1 dan 2 itu berpapasan. Yang nomor 3 itu menyusul. Paham anak-anak? Paham anak-anak? Paham. Iya. Jam 10 ini sudah ada jam bentar lagi. Jam 10 soalnya nanti sudah keluar di Google Classroom. Langsung dikerjakan. Tapi tunggu rekamannya Bu Mawar ya. Kalau misalnya udah paham, langsung mau mencoba silahkan. Kalau misalnya belum paham, tunggu rekamannya dari Bu Mawar dan Pak Fian. Nanti dikerjakan di buku matematika, di foto, kemudian di send. Kemarin masih ada yang belum mengerjakan loh. Lihat dan Fian lihat masih ada yang belum mengerjakan. Yuk sing keset-keset ini mbok diilangi. Itu ya, mudah-mudahan anak-anak yang ikut Fitcon di sini sudah mengerjakan semuanya. Bu Mari yakin sudah mengerjakan semuanya. Kalau ada temannya yang belum, tolong tanyakan gitu. Diingatkan, ojo keset, wis Januari. Jangan sampai ada kata penyesalan. Penyesalan tuh kapan toh datangnya, Nak? Orang tuh kalau menyesal tuh kapan toh? Kalau sudah terjadi. Gitu. Indonesia nggak pernah ikutan Fitcon, nggak pernah belajar. IPA nggak pernah ikutan Fitcon, nggak pernah belajar. Matematika nggak ikut Fitcon, nggak pernah belajar. Terus tiba-tiba wis April, sudah banyak sekali yang harus dikejar. Ada soal, ini soal yang dari Bu Mawar waktu itu, dari Pak Fian waktu itu. Ini soal dari tugas di buku Algendon, dari yang latihan-latihan ini. Aduh gimana ya. Nah, wah, andai saja aku waktu itu belajar. Nah, menyesal itu akan datang setelah kejadian. Dan Bu Mawar, Pak Fian ingin anak-anak itu tidak ada yang menyesal. Makanya ini belum terlambat ya. Yuk digenjot lagi semangatnya. Begitu. Dikurangi le dolan-dolan. Esok ki ora wayahe dolan. Karena ini jam belajar. Kalau siang bolehlah bermain, ya. Tapi jangan lupa protokol kesehatan, ya. Jangan jauh-jauh, jaga jarak, jangan bersentuhan. Kalau bersentuhan langsung cuci apa? Cuci kaki mau cuci tangan? Cuci tangan. Kalau mau masuk ke rumah, jangan lupa cuci tangan. Pastikan anak-anak selalu bersih, ya, gitu. Gitu nggak anak-anak? Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Tidak ada? Yakin? Yakin? Enggak. Oke, kalau sudah tidak ada, yuk mari kita tutup pertemuan belajar matematikanya pada hari ini dengan berdoa. Oke, Mas Huda. Ya, Bu. Iya, sip, masih standby, sip. Oke, seperti tadi ya, yuk pimpin doa Mas. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke,
Baik, terima kasih Mas Huda sudah memimpin doa. Terima kasih juga anak-anak sudah mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Nah, jangan lupa dikerjakan, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Sampai jumpa besok ya. Dadah. 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 Good. Eh.